Ya, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Mulur SHMAKes. Jadi banyaknya rumor di lapangan yang terus-terusan menjelaskan tentang hal-hal yang saya duga ini memang adanya intervensi, ada dugaan-dugaan dari pihak lawan kita. Saya mau menjelaskannya tentang bedanya proses pidana dengan kepelitan. Pak Beni, kenapa Pak Beni tidak mendukung proses pidana? Bukan tidak mendukung, saya pun seorang lawyer di mana saya juga mendalami hukum pidana. Doktor saya konsentrasinya di hukum pidana dan berkali-kali saya pun melakukan upaya hukum pidana untuk menolong klien saya. Tapi saya kasih tahu, pidana baru berlaku efektif apabila belum viral. Saya ngambil contoh begini, ada suatu perusahaan yang diduga sedang men-setting, diduga kuat ya, sedang men-setting melakukan PKPU bohong-bohongan atau nggak betul lah, yang harusnya PKPU pun nggak bisa direkayasa, yaitu kalau ketahuan pun bisa dilakukan upaya hukum, di mana pengurusnya juga diduga kuat akan berpihak ke sana. Saya kalau lihat begini, karena pembuktiannya pun sulit, tentu saya tidak akan menyarankan untuk daftar PKPU. Saya akan lakukan upaya hukum pidana. Nah, tapi kita tidak viralkan, karena kalau diviralkan semua orang, ribuan nasabah ikutan, ya tentu jadinya siapa yang mau dipentingkan dan bagaimana mau dibayarnya. Ya, nah jadi otomatis lebih baik kita dengan kloter terbatas. Dengan kloter terbatas, nah kita minta supaya diselesaikan. Ya biasanya pengusahanya berpikir, daripada saya masuk penjara kemudian jurus PKPU saya ini terbaca oleh pihak lawan, ya lebih baik saya selesailah dengan restoratif justice, perkara dicabut, baru itu pidana efektif. Tapi ketika pidana sudah menjadi viral, ini malah beresiko untuk nasabah, berbahaya kalau terus digunakan bila tidak terjadi restoratif justice. Ya, dan dalam kasus Vikasa jelas tidak terjadi restoratif justice karena pengusahanya pun udah terlanjur masuk di dalam. Nah, kalau pengusaha masuk di dalam, tentu dia bersikap lebih baik kita perang. Dan diduga kuat, uang nasabah malah dipakai untuk perang oleh dia. Yang diduga kuat, makanya nanti cek, nasabah-nasabah itu harus cek ya. Kalau perlu berangkat ke Riau, kita inspek penjaranya, jangan-jangan dia dapat fasilitas HP gratis ya, jadi mesti bisa nelpon. Yang diduga kuat, dia pun pakai dana nasabah diduga kuat, nggak boleh kita tuduh ya, harus kita cek. Makanya kita nasabah-nasabah yang kebetulan ada di Pekanbaru, tolong bergiliran untuk ngecek ke sana. Jangan-jangan itu kamarnya diberi fasilitas juga ya, diberi fasilitas. Ya mohon maaf, kita cek ya kan ada TV-nya apa enggak nuduh ya, kita nggak nuduh, kan harus ngecek ya. Nah itu pakai uang siapa kalau dia bisa dapat fasilitas? Nah ini yang diduga kuat jadi merugikan dana nasabah. Nah yang mana diduga kuat nggak boleh nuduh. Sekali lagi ya, kita mesti ngecek saya bilang ya, ini kita juga mesti cek putusan Mahkamah Agung, buktinya putusannya diduga kuat. Juga kalau ini terus terjadi merugikan nasabah karena tidak dikembalikan kepada korban loh yang di Mahkamah Agung. PNPT oke lah dikembalikan kepada korban. Itu kalau nggak salah dikembalikannya ke jaksa, seolah-olah jadinya ya itu nanti apakah itu disita untuk negara, kan jadi nasabahnya nggak dapat apa-apa. Nah itu resiko kalau tidak restoratif justice. Ya, dan itu pun mereka masih bisa ada upaya PK. Ya selain itu sekarang yang sedang jalan lagi TPPU-nya menyusul kan, lagi sidang-sidang lagi, baru di tingkat pertama, nanti naik lagi PTMAPK. Berarti harus tunggu 3-6 tahun lagi. Nah, kalau kita sekarang baru mau mulai lagi katanya mau bikin pendaftaran, bikin lagi upaya hukum pidana, apakah dimulai lagi dari polisi PTMAPK? Kapan selesainya nasabah dapat? Padahal menurut saya disinilah yang saya bilang harus dibedakan. Untuk menghukum seberat-beratnya daripada pelaku, saya setuju dengan hukum pidana. Ya, mudah-mudahan dihukum maksimal. Ya, syukur-syukur dihukum misalnya 15-20 tahun supaya kapok ya, daripada diduga kuat pelaku-pelaku yang merugikan para nasabah ini. Tapi untuk proses membagikan asetnya, kalau kita tunggu di proses pidana, kebayang nggak jaksa ya yang di first travel aja sampai sekarang udah ada kata-kata dikembalikan kepada korban, kita sampai sekarang nggak tahu nih pengembalian dananya udah berjatuh belum, karena jaksa diduga kuat kan belum berpengalaman seperti namanya kurator. Kebanyakan dugaan investasi bodong atau dugaan investasi gagal bayar ini baru
yang diduga macet ini baru berjalan kan pada saat pandemi. Yang ada ribuan nasabah ini jaksa harus bagikan. Beda dengan kurator yang udah terbiasa menghadapi hal-hal dan sudah profesional melakukan pelelangan dan penjualan aset, memaksimalkan harta pilot dan membagikan ke nasabah. Ya, makanya saya mengusulkan, kenapa saya mengusulkan jalan pilot? Ya, karena kalau pilot itu jangka waktunya apabila kita mengajukan permohonan pilot, itu jangka waktunya wajib diputus dalam 60 hari. Dan kalau toh dari pihak mereka kasasi, kurator udah terbentuk, itu sifatnya serta-merta kurator bisa bekerja. Dan ketika kurator menemukan adanya aset-aset dari perusahaan yang memang bisa dioptimalkan dan perlu dijalankan, kurator bisa minta penetapan going concern, dan dari penghasilan perusahaan-perusahaan itu bisa digunakan juga dengan penetapan minta pembagian secara bertahap untuk mulai dibagikan ke nasabah karena sifatnya serta-merta. Kemudian ketika kurator menemukan ada harta yang diduga kuat mengalir kepada pribadi-pribadinya yang sebenarnya itu milik perusahaan. Misalnya diduga kuat ada aliran dana kepada Pak Agung. Diduga kuat, ya nggak nuduh. Wah, dicek. Wah, ini berarti perlu dilakukan gugatan. Nah, dilakukan gugatan yang lain untuk menarik harta Pak Agung itu masuk ditentukan jadi budal pilot, itu bisa lewat gugatan yang lain. Itu jangka waktunya pun 60 hari. Ya, dalam 60 hari itu wajib untuk dilakukan suatu hal di mana dalam 60 hari itu wajib putus juga, ya. Nah, inilah yang saya mau bilang, bedanya pidana, proses pidana dengan proses kepilitan. Kalau pidana sebetulnya lebih efektif mengacu pada hukuman badan, ya, dan harusnya bukti itu hanya dijadikan sebatas barang bukti itu di pidana itu untuk menghukum orangnya bahwa perbuatan itu terjadi. Tapi lebih efektif untuk membagikan dana itu sampai kepada para nasabah tentu dengan proses kepilitan, karena jangka waktunya yang saya sampaikan nggak sampai bertahun-tahun. Ya, ketika diajukan sekarang dalam 60 hari. Nah, banyak yang ngomong, loh kalau perusahaannya nanti tinggal kursi meja bagaimana? Nah, itu bisa dilakukan audit, dilakukan penelusuran. Wah, ternyata ada aliran dana ke pribadi-pribadi, dia bisa lakukan gugatan dan lain yang dalam 60 hari bisa segera masuk. Ya, dan kalau memang itu nanti ada kenakalan-kenakalan di perusahaan-perusahaan lainnya yang diduga kuat juga sebenarnya ini adalah kaitannya dengan dana dari Vikasa Group yang mengalir ke perusahaan-perusahaan lain yang sekarang ada dugaan ada BCI dan sebagainya, ternyata itu ada aliran dana yang harusnya tidak ada izin dari nasabah, tiba-tiba dibikin perusahaan itu pun bisa dilakukan gugatan yang lain. Arset BCI kalau bisa dikabulkan oleh majelis ya bisa tetap masuk jadi budal pilot bahkan. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan, dan itu putusannya kan dalam 60 hari, ya. Diperiksa memang harus diadili, tidak, karena di dalam hukum ini perlu pemeriksaan barang bukti, bukan dipastikan. Jadi perikatannya memang ikhtiar, tapi harapannya besar karena dalam 60 hari sudah harus putus. Dan sifatnya serta-merta. Beda dengan pidana yang tunggu inkrah, PNPT, MAPK. Ya, nah inilah yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, kenapa kita mohon dukungan, ya, di mana saya sekarang sedang melakukan upaya hukum permohonan pilot, sehingga kita mohon dukungan surat perlindungan hukum daripada para nasabah supaya ini dikabulkan. Dan di dalam melakukan permohonan bikin surat perlindungan hukum itu, kami kantor hukum tidak memungut biaya apapun. Ya, jadi kita baru nanti ada biaya dan sebagainya kalau kita udah berhasil mempilotkan perusahaan-perusahaan ini. Jadi jangan takut nasabah itu di dalam memberikan dukungan. Kalau toh ada yang keberatan memberikan kuasa terlebih dahulu, tidak apa-apa, yang penting tolong bikin dulu surat dukungannya. Ya, oke lah Pak Beni, kami nggak kasih kuasa kepada Bapak dulu, kami mau lihat dulu prosesnya, tapi kami mau bantu proses dukungan yang gratis. Ya bagus, nggak apa-apa, jadi nggak usah dulu kasih kuasa ke saya, cukup bikin surat dukungannya saja dikirim ke PN supaya bisa didukung, ini bisa dikabulkan permohonan pilotnya, karena ini menguntungkan nasabah. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan, alasan-alasan hukumnya seperti itu. Ya, jadi tentunya segala sesuatu yang saya sampaikan dalam YouTube ini silakan Anda lakukan check and recheck. Saya tidak mau melakukan pembenaran. Dan kalau memang ada suatu organisasi, katanya ada 3 organisasi di sini, Pak Ben, kalau ada udah telanjur misalnya ketua daripada organisasi itu menjadi kuasa hukum atau menjadi kurator terdahulu kayak atau apa dan sebagainya, itu kalau cuman anggota lawan ketua, apakah anggota harus tunduk pada ketua? Tidak. Ketua itu diangkat hanya untuk jalannya
roda organisasi untuk memimpin, untuk yang sifat-sifatnya administratif, supaya kalau nanti ada kegiatan-kegiatan dan sebagainya, atau ada anggota yang istilahnya menyimpang dan sebagainya, itu bisa diingatkan saja. Tapi ketika kita menjalankan kurator ini sesuai prosedur, ya tidak ada alasan bahwa anggota harus nurut sama ketua. Berapa kali ya kalau kita sedang menjalankan profesinya, masing-masing menjalankan profesi lawyer atau kurator itu independen dan tidak bisa diintervensi. Ya termasuk ketika melawan seorang ketua advokat melawan anggotanya, yang satu pegang klien A, satu klien B. Ketika data dari si lawyer yang katanya anggota itu lebih kuat, ya tentu dia tetap juga bisa memenangkan. Nah, kalau memang aturannya anggota harus selalu tunduk pada ketua sampai dengan urusan kerjaan juga harus tunduk, ya organisasi itu pasti tidak laku dan diduga kuat juga masyarakat pun juga jadi bingung. Ya artinya sudah aja langsung atau kasih kuasa kepada ketua organisasi, ya karena dia yang dikasih jaminan bakal menang dan anggota disuruh mengalah nurut. Jadi yang namanya ketua itu tidak dalam konteks ketika berperkara anggotanya harus nurut, tidak. Ya, anggota berhak untuk tetap menjalankan tugasnya sesuai profesinya, bahkan dan ya, ada larangan juga dari seorang ketua menggunakan jabatannya untuk menekan anggotanya bahwa karena kamu anggota saya kamu harus kalah oleh saya. Tidak ada begitu. Ya, beberapa kali pun terjadi. Makanya kita bisa lihat contoh Hotman Paris ketika waktu itu berseteru, ya dia tetap menjalankan waktu itu bukan berseteru lah ya, saya ralat ya, Hotman Paris diduga kuat, kita bahasa hukum juga nggak bisa kita bilang juga pasti dan sebagainya, tapi sempat beredar di mana ada suatu hal ketika dia dengan Pak Oto Hasibuan kan waktu itu juga sempat bersinggungan, saling mengeluarkan pendapat hukum ya, yang mana diduga kuat pada akhirnya masyarakat juga bisa melihat wah ini seperti apa nih, seperti ini dan sebagainya. Karena pertama organisasi advokat pun juga banyak, ada beberapa ya, organisasi kurator pun ada beberapa, nggak cuma satu ya. Jadi di sini justru dari masing-masing pemimpin organisasi itu biasanya tentu akan menjaga apa yang diamanatkan kepadanya, dan justru akan menjalankan seluruh amanatnya dengan sebaik-baiknya supaya amanat yang diberikan kepadanya bisa berjalan dengan baik ya, tapi tentunya tidak digunakan untuk mengintervensi suatu perkara biasanya. Jadi ini yang harus saya luruskan ya. Jadi setiap kurator atau advokat memiliki kewenangan di dalam menjalankan pekerjaannya dengan menjunjung tinggi undang-undang advokat tentunya, dan juga hukum yang ada ya, untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian, salam sehat, salam hormat, dan bila ada kesalahan dalam YouTube ini saya ucapkan mohon maaf, dan silakan dilakukan cek and recheck karena YouTube yang dikeluarkan ini tidak untuk membenarkan atau mendiskreditkan atau melakukan apapun, tapi lebih sekedar pengetahuan yang boleh dilakukan cek and recheck untuk masalah kebenarannya. Itu sebab saya juga di dalam menyatakan suatu pendapat dan sebagainya, apabila menyangkut nama orang dan sebagainya, kita selalu bilang diduga. Kenapa kita bilang diduga? Selama belum berkekuatan hukum tetap perlu dilakukan pembuktian ya, karena menganut asas praduga bersalah di Republik ini. Demikian dan terima kasih.